Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, selamat pagi. Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Kepada yang terhormat Ibu Evi Wahyunises selaku dosen pengampu mata kuliah Peer Teaching MISD, dan kepada teman-teman yang berbahagia, perkenalkan saya Rini Widyastuti dan teman saya Laila Nur Latifah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Peer Teaching MISD. Oke, langsung saja. Mari kita simak penjelasan dari kami. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama pemaparan dari kami tentang kekurangan dan kelebihan model pembelajaran Peer Teaching MISD. Ya, kemarin sudah dijelaskan tentang pengertian, manfaat, dan tujuan dari Peer Teaching. Terus juga ada tipe-tipe dari Peer Teaching dan perannya itu apa saja. Yuk kita ingat kembali apa sih pengertian dari Peer Teaching itu. Peer Teaching itu disebut juga dengan tutor sebaya atau berbagi informasi dengan teman yang lain, bisa satu umuran atau beda umuran. Dan dalam model pembelajaran ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan Peer Teaching. 1. Meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, ini bisa meningkatkan motivasi belajar siswa karena jika guru itu menggunakan model yang baru, pasti siswa itu akan termotivasi untuk belajar dengan lebih giat karena itu pembelajaran yang mengasihkan. Selanjutnya, meningkatkan kualitas dan proses belajar. Dengan model Peer Teaching ini kualitas siswa jauh lebih terlihat daripada ketika guru menggunakan model ceramah atau model tradisional. Selanjutnya, meningkatkan interaktif sosial peserta didik dalam belajar. Nah, di sini meningkatkan interaktif karena peserta didik satu dengan yang lain itu akan saling berkomunikasi dan tukar pendapat, tukar informasi, itu juga melatih jiwa sosialnya dan saling menghargai. Selanjutnya, mendorong peserta didik ke arah berpikir tingkat tinggi. Berpikir tingkat tinggi itu karena mereka akan terus berpikir tentang masalah yang diberikan oleh guru. Kemudian meningkatkan rasa tanggung jawab untuk belajar bersama atau belajar sendiri. Terus membangun semangat bekerja sama. Karena dalam Peer Teaching itu hampir sama dengan diskusi, jadi mereka itu semangat untuk belajar bersama tentang suatu hal yang belum mereka ketahui sebelumnya. Terus yang terakhir, melatih keterampilan berkomunikasi. Ini sangat jelas terlihat karena dalam Peer Teaching itu terutama sebagai tutor itu akan terus berbicara kepada tutinya, dan itu otomatis akan melatih public speaking untuk peserta didik. Dan selanjutnya ada kelemahan Peer Teaching. Yang pertama, memerlukan waktu yang relatif lama. Mengapa memerlukan waktu yang relatif lama? Karena peer tutor itu harus memahami bagaimana model yang akan diterapkan kepada tuti saat memberikan materi. Kemudian pemahaman materi yang didapatkan oleh peer tutor dari guru yang nantinya akan disampaikan oleh tuti itu harus mendalam. Kemudian yang kedua, terdapat keseriusan pada peserta didik karena mereka tahu yang mengajar temannya sendiri. Jadi peserta didik itu tidak bisa serius karena dia paham gurunya itu adalah teman sendiri, teman sebayanya yang biasanya diajak bermain, bercanda, dan sebagainya. Yang ketiga, jika peserta didik tidak memiliki dasar pengetahuan yang relevan, maka metode ini menjadi tidak efektif.
Jadi, jika peer tutor itu tidak memiliki dasar pengetahuan atau materi yang akan disampaikan kepada tuti itu kurang mendalam, metode ini kurang efektif karena nantinya tuti malah menjadi bingung. Selanjutnya yang keempat, kemungkinan besar kegiatan ini didominasi oleh siswa yang menonjol atau dalam berbicara, prestasi, pintar dan sebagainya. Jadi siswa yang lebih pintar, lebih pandai berbicara, lebih berprestasi akan menjadi peer tutor. Dan sedangkan yang biasa saja akan menjadi tuti. Selanjutnya, tidak semua guru memahami cara kerja kelompok masing-masing peserta didik. Jadi guru tidak paham betul apa yang akan ditangkap tuti, ataukah semua materi dari peer tutor itu tertangkap oleh tuti, atau sebaliknya malah tuti tidak menangkap satupun materi yang disampaikan oleh tutor. Selanjutnya terdapat perlu modifikasi agar sesuai diterapkan pada peserta didik. Jadi model dari pembelajaran peer teaching ini perlu dimodifikasi dari gurunya sendiri, kemudian dijelaskan kepada peer tutor agar model itu sesuai pengaplikasiannya terhadap model pembelajaran peer teaching tersebut. Dan yang terakhir, memerlukan pengawasan ketat dari guru. Jadi selama proses model pembelajaran peer teaching berlangsung, perlu pengawasan ketat dari guru karena dalam lingkup MI atau SD peserta didik itu belum bisa belajar serius atau harus belajar di bawah tekanan, dalam artian ada yang mengawasi saat mereka belajar. Kalau tidak ada yang mengawasi, mereka malah cenderung ke bermain, bercanda, dan sebagainya, tidak serius. Dan satu lagi, guru tidak paham banyak akan materi yang diserap peserta didik. Seperti penjelasan yang pertama tadi, guru itu tidak paham betul materi apa saja yang sudah diserap atau bisa ditangkap oleh tuti sendiri. Nah, selanjutnya ada beberapa tipe dari peer teaching yang sudah dijelaskan kelompok sebelumnya, yaitu yang pertama same age atau tutor sebaya dalam satu kelas tapi bisa berbeda umur. Selanjutnya multi age, terus cross age. Yang pertama kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari same age itu apa sendiri. Yang pertama, kelebihan dari same age, melatih keterampilan berbicara. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ini jelas melatih keterampilan berbicara terutama bagi si tutornya, karena dia akan berlatih sebagai seorang guru dan public speakingnya juga mesti terlatih. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan suatu pelajaran. Nah, ini si tutor itu pasti akan belajar dengan lebih untuk menerangkan materi yang sudah dijelaskan guru kepada si tutinya. Kemudian melatih percaya diri, karena ini si tutornya akan menerangkan suatu materi ke tuti dan itu harus membutuhkan suatu kepercayaan diri yang tinggi daripada si tutinya. Kemudian belajar menjadi tutor atau menjadi guru, karena dia akan menjelaskan materi yang belum ditangkap atau yang sudah dijelaskan dari guru. Selanjutnya, kekurangan dari tipe same age, yaitu didominasi dari peserta didik yang pandai. Nah, ini peserta didik yang pandai itu akan menguasai kelas, tapi yang si anak yang kurang paham itu dia pasti akan diam dan tidak memahami apa yang disampaikan oleh si tutor. Selanjutnya, kurang serius di sini karena si tuti itu paham betul bahwa tutornya itu teman sebayanya sendiri dan pasti akan sulit menghargai temannya sendiri. Kemudian kurang maksimal daya tangkap tuti, karena terkadang juga si tutor itu ada yang belum begitu menguasai penjelasan dari guru atau menerangkan materinya kepada tuti itu kurang maksimal, jadi
daya tangkap tuti juga ikut kurang maksimal. Yang terakhir, dasar pengetahuan kurang relevan. Apabila si tutor itu kurang mengetahui pengetahuan atau kurang mengetahui ilmu materi yang disampaikan guru, maka ini akan menjadi kurang efektif, akan menjadi rancau jika disampaikan kembali kepada si tuti. Seperti kekurangan di atas, maka daya tangkapnya juga akan berkurang. Selanjutnya terdapat tipe multi-age. Tipe ini merupakan model pembelajaran antara junior dan senior. Tutornya itu senior dan tutinya itu junior. Berikut beberapa kelebihan dan kekurangan dari tipe ini. Yang pertama, dapat mengingatkan kembali materi sebelumnya. Jadi dari si tutor yang senior itu kan otomatis dia sudah mendapatkan materi yang sebelumnya pernah dia dapatkan. Jadi dia dapat mengingatkan kembali kepada tuti materi yang akan dia sampaikan. Kemudian melatih keterampilan berbicara. Ini jelas karena si tutor itu dia juga melatih public speakingnya, bagaimana bagus atau tidak, karena dia akan menyampaikan materi kepada orang lain, yaitu adik kelas atau juniornya tadi atau si tuti. Kemudian yang ketiga, melatih sikap percaya diri. Dengan sikap percaya diri ini, tutor akan menjadi lebih leluasa atau lebih bisa memahamkan materi kepada si tuti karena dia sudah memiliki satu modal, yaitu percaya diri. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap keakraban. Dari situ sudah terlihat antara senior dan junior itu kakak kelas dan adik kelas yang biasanya mungkin bertemu hanya saat jam istirahat, kemudian sekarang dipertemukan dalam jam pembelajaran yang sama, hanya berbeda si senior itu menjadi guru, junior menjadi peserta didik, dan itu akan menumbuhkan sikap keakraban di antara senior dan junior. Dan yang terakhir, melatih sikap kepedulian. Jadi si senior ini menjadi lebih peduli kepada junior karena junior ini kok belum paham dengan materi ini, materi A misalnya. Jadi si senior berusaha bagaimana agar junior ini memahami betul materi A. Berikut terdapat kekurangannya dari tipe multi-age. Yang pertama, bahasa yang digunakan terlalu tinggi. Mengapa demikian? Karena tutornya itu kan dari senior atau kakak kelas. Jadi bisa jadi bahasa yang digunakan oleh senior itu lebih tinggi daripada tutinya, karena tuti kan adik kelas. Bahasa yang diterapkan itu sudah bahasa yang biasa dia gunakan dalam sehari-hari dalam pembelajaran. Yang kedua, pemahaman materi yang kurang. Jadi si tuti malah tidak paham dengan apa yang dijelaskan oleh tutornya, bisa jadi karena bahasa yang digunakan terlalu tinggi atau si tutornya malah lupa atau kurang paham dengan materi yang akan disampaikan. Dan yang ketiga, tidak memahami cara kerja kelompok. Jadi yang ini khususnya ke guru ya. Guru itu tidak paham bagaimana cara kerja kelompok itu. Si tutor itu bagaimana pemahamannya tentang materi yang akan disampaikan, dan si tuti paham betul atau belum, atau sudah menangkap atau belum materi yang diberikan oleh tutornya. Kemudian yang keempat, tidak paham daya tangkap tuti seperti penjelasan di atas. Jadi tuti itu belum tentu bisa memahami penjelasan dari tutor karena daya tangkap tuti itu berbeda-beda. Yang terakhir, kurang serius. Ini bisa disebabkan karena kan mereka hanya rentan usia itu 1 tahun. Jadi mereka dalam belajar dengan model pembelajaran ini malah tidak serius
dan bercanda. Selanjutnya tipe peer teaching ya, cross age. Cross age ini bisa dilakukan antara teman sebaya yang berbeda umur, bisa satu kelas atau beda kelas, tetapi ini tidak antara tutor dan tuti, tapi saling bertukar informasi. Tipe ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan, saling bertukar pengetahuan. Nah, ini misalnya cross age ini dilakukan antara kelas 4 dan kelas 5. Nah, mereka itu akan saling bertukar pengetahuan tentang materi apa aja yang pernah disampaikan. Misalnya kelas 5 menerangkan materi yang belum diketahui oleh kelas 4 dan kelas 4 menyampaikan materi ke kelas 5 agar kelas 5 itu mengingat kembali materi yang dari kelas sebelumnya. Selanjutnya, melatih keterampilan berbicara. Nah, ini sangat jelas karena peer teaching itu melatih public speakingnya. Selanjutnya, melatih diskusi. Nah, peer teaching ini hampir sama dengan diskusi, jadi antara teman sebaya itu berlatih untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian melatih berpendapat antara peserta didik dan peserta didik yang lainnya itu saling bertukar pendapat, saling bertukar informasi satu sama lain agar mereka mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang lebih mendalam. Selanjutnya, mendorong rasa ingin tahu. Nah, ini misalnya kelas 4 menjelaskan ke kelas 5, memberikan pendapat ke kelas 5, terus kelas 5 itu pasti rasa ingin tahu tentang materi itu juga semakin menggebu-gebu, walaupun mereka sudah pernah dijelaskan, tapi rasa ingin tahunya juga sama tingginya. Kemudian kelas 5 menjelaskan ke kelas 4, itu kelas 4 justru lebih rasa ingin tahunya lebih tinggi karena mereka belum pernah mendapatkan materi tersebut. Selanjutnya, kekurangan dari cross age. Yang pertama yaitu bahasa yang terlalu tinggi atau bisa jadi malah bahasa yang terlalu rendah, dan itu akan sulit dipahami oleh pihak tertentu. Misalnya kelas 5 dengan kelas 3. Kelas 5 menjelaskan materi itu dengan bahasa yang sudah dipakai dalam sehari-hari, bahasa yang terlalu tinggi sehingga kelas 3 tidak memahami apa yang disampaikan oleh kelas 5 itu. Dan misalnya lagi kelas 3 ingin bertanya atau memberikan tanggapan usulan kepada kelas 5, dia menggunakan bahasa keseharian yang simple dan malah kadang rancu atau tidak jelas dalam menyusun kata itu, jadi kelas 5 sulit untuk memahami apa yang disampaikan oleh kelas 3. Yang kedua, kurangnya percaya diri. Jadi karena itu berbeda kelas dan jarang ketemu, misal ketemu hanya pas istirahat dan itu pun tidak akrab, nanti saat dijadikan satu dalam model pembelajaran peer teaching ini malah menjadi kurang percaya diri. Di antara kedua belah pihak bisa muncul kurang percaya diri itu karena apa? Karena si tutor itu jarang ketemu dengan si tuti, atau si tuti juga jarang ketemu dengan tutor. Kemudian yang ketiga, kurang paham daya tangkap tuti. Ini guru yang kurang paham atas daya tangkap tuti ini karena kan yang mendominasi pembelajaran itu adalah tutor atau teman sebaya itu sendiri. Jadi guru hanya mengawasi saat model pembelajaran itu berlangsung. Kemudian yang keempat, terdapat perlu modifikasi model pembelajaran agar sesuai diterapkan peserta didik. Jadi guru perlu memodifikasi model pembelajaran agar menarik, agar sesuai diterapkan atau diaplikasikan saat model pembelajaran itu berlangsung. Dan yang terakhir, pengawasan ketat dari guru seperti penjelasan yang pertama tadi. Peserta didik itu tidak bisa bekerja sendiri tanpa pengawasan
orang lain atau guru atau orang yang lebih tua. Nah, sekian penjelasan dari kami tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran peer teaching. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi nomor kami atau bisa langsung berkomentar Di kolom komentar yang sudah disediakan. Sekian presentasi dari kami. Apabila Apabila terdapat salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih telah menyimak video penjelasan dari kami. Apabila terdapat kekurangannya, kami mohon maaf dan bisa dikoreksi. Dan apabila ada kelebihannya, bisa diambil saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channel YouTube ini makin berkembang dan menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.